Shalom, jumpa lagi dalam kasih Kristus. Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang memberikan kita anugerah sampai hari ini. Bapak Ibu, kita melihat betapa hari-hari ini tidak lebih baik, dan itu disebabkan karena dosa, Bapak Ibu. Dosa awal bagaimana? Ketidaktaatan yang namanya Hawa, ketidaktaatan yang namanya Adam kepada perintah Tuhan yang menyebabkan sampai saat ini manusia mengalami hal yang tidak mudah untuk menghidupi hari-hari. Hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, Bapak Ibu. Akibat dari dosa bagi manusia itu apa? Banyak hari-hari ini orang tidak lagi mau belajar betapa dosa yang menguasai dunia ini, yang berdampak sampai dunia ini sampai akhir dunia ini ditutup. Sampai akhir dari zaman ini dosa masih berkuasa. Dan inilah masalah terbesar di sepanjang zaman dunia ini ada. Bapak Ibu, mari dengan rendah hati kita berdoa. Bapa, hari ini kami sungguh bersyukur karena anugerah Tuhan, di mana kami diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, bukakanlah pikiran kami, supaya kami belajar menyadari firman-Mu lah yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berbicara tentang dosa, banyak orang berpikir, oh dosa ini hanya berzina, oh dosa itu hanya berkata yang jahat gitu ya. Dosa ini didefinisikan hanya orang buat pelacur, pembunuh, terus koruptor. Apakah itu dosa? Banyak orang bilang, oh koruptor itu berdosa karena berbagi-bagi uang untuk orang. Itu dosa, Bapak Ibu. Karena koruptor, dia mengambil hak yang bukan punyanya. Terus bicara tentang apa dosa? Banyak orang berpikir LGBT dosa bukan? Kalau Anda diciptakan laki-laki, jadilah laki-laki. Kalau Anda diciptakan wanita, jadilah wanita. Di luar itu Alkitab tidak bicara. Jadi kalau Anda merasa sepertinya ada kepribadian ganda, mulailah datang kepada Sang Pencipta. Dia akan memulihkan segala sesuatu yang Anda rasakan. Tuhan mengasihi setiap manusia, dan Tuhan menciptakan manusia itu sempurna, Bapak Ibu. Tidak ada pribadi yang ganda. Yang menyebabkan itu karena dosa. Dosa yang membuat manusia jauh daripada Allah, jauh daripada Pencipta. Kenapa? Karena Tuhan begitu kudus. Untuk memulainya kita belajar dari satu tokoh di awal penciptaan tentang Adam dan Hawa. Inilah akar dari permulaan dosa, di mana kita melihat bagaimana ketika Tuhan ciptakan manusia Adam, Alkitab berkata semuanya baik, luar biasa. Tuhan tidak pernah punya rencana yang jahat buat manusia, tapi akibat dari dosa manusia harus menerima. Mari kita baca ya Bapak Ibu dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6 dan ke-7 sampai 8. Kejadian pasal 3 ayat 6, 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buah dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu, pada hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Allah
di antara pohon-pohon dalam taman. Kita melihat Bapak Ibu bahwa apa yang kelihatannya sepertinya benar, sepertinya baik, belum tentu itu sesuai dengan kehendak Allah. Waktu Tuhan kasih perintahin jangan makan, kita telah bicara di pertemuan berikut kemarin Bapak Ibu, bagaimana manusia ketika diperintahin jangan makan, ya nggak boleh makan. Karena Allah itu ketika kasih perintahnya itu harus Bapak Ibu. Karena hanya dialah yang punya daulat, hanya dia. Dan dia tidak ada kesalahan dalam dirinya. Kita melihat Bapak Ibu, di zaman sekarang manusia, zaman sekarang begitu membuat dirinya sepertinya menjadi Tuhan. Dan ketika dia punya otoritas, kuasa, dia mengatur tanpa minta pimpinan daripada Tuhan. Itu salah Bapak Ibu. Seluruh pekerjaan di dunia ini sepertinya manusia bisa bekerjakan, tapi harus diingat segala sesuatu di dalam dunia ini itu Tuhan punya kendali. Artinya apa? Manusia boleh berbuat apapun, boleh merencanakan apapun, baik yang jahat, baik pun yang baik. Tapi perhatikan baik-baik, Alkitab mencatat yang menentukan itu Tuhan. Betapa manusia ini terbatas Bapak Ibu. Kita lihat yang pertama ya, akibat dari dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa. Kita lihat ayat yang ke-7. Di sini berkata ayat yang ke-7, dia bilang begini. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan berkata, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyempat daun pohon ara dan membuat cawan. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Ketika manusia ada dalam suatu kebenaran dan dia melangkah kepada arah yang tidak benar. Poin yang pertama kita lihat Adam dan Hawa. Di sini dicatat ayat yang ke-7. Mereka merasa malu karena mereka telanjang. Apa yang menyebabkan mereka mulai sadar? Dosa. Dosalah yang membuat kemuliaan Tuhan hilang. Kita lihat dalam Roma pasal 3. Roma pasal 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23 berkata dengan jelas, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jelas Bapak Ibu. Sebelum dosa ada, manusia dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Manusia tidak sadar bahwa dia telanjang. Poin yang pertama, akibat dari dosa ada rasa malu. Malu terhadap apa? Malu terhadap dirinya. Ternyata aku telanjang. Coba kalau kita lihat Bapak Ibu, ketika kita pertama kali mau ingin berbuat dosa, ketika setan mulai menggoda kita, ketika Anda mulai korupsi, jangan. Ini mau orang-orang, hati nurani kita ada signal. Tapi seringkali kita tinggalkan itu. Ketika Anda mau berzina dengan orang lain, hati nurani berkata jangan. Tapi keinginanlah yang membuat manusia ingin menikmati yang dilarang Allah. Tuhan bilang jangan makan kepada Adam, tapi Adam berikan otoritas kepada Hawa, dan Hawa memakan buah itu dan memberikan kepada Adam yang menerima perintah Allah. Inilah dampaknya. Ketika dia makan, tidak langsung mati. Ya, ada rasa malu. Kita lihat dalam Yakobus pasal pertama, bagaimana terjadinya dosa. Dosa itu bukan ucuk-ucuk datang dan langsung berjuang. Enggak. Kejadian pasal Wahyu Yakobus pasal pertama ayat ke-15. Ayat yang ke-14 dan 15. Yakobus pasal pertama ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri ya.
karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Maut bicara apa? Kematian. Setelah mati, apakah ada kehidupan? Ada. Apa itu? Kehidupan bersama dengan Allah, atau kehidupan di mana akibat dari dosa Anda menikmati neraka yang begitu mengerikan. Jadi dosa yang pertama akibatnya malu. Sebelum dosa itu dimulai, itu ada daya pikat. Bagaimana? Dibilang begini ayat 14, setiap orang dicobai oleh keinginannya. Jadi dosa itu bukan dari Allah, dari keinginannya. Keinginan dari apa? Dari mata. Mata diproses di pikiran. Makanya seringkali intimidasi di pikiran. Mata kita seringkali melihat yang visual, tapi seringkali pikiran kita tidak berpikir yang positif, tapi kita berpikir untuk mengarahkan kepada kenikmatan. Dan dibilang ini, karena diseret, dipikat olehnya, kita terpikat oleh dosa. Dosa itu bukan suatu hal yang tidak nikmat. Nikmat. Siapa bilang orang korupsi mendapat uang dengan tidak halal itu tidak nikmat? Nikmat. Siapa bilang orang berzina itu tidak nikmat? Nikmat. Siapa bilang orang mabuk itu tidak nikmat? Nikmat. Siapa bilang orang makan, yang namanya makan yang terlalu berlebihan itu nikmat? Nikmat. Tapi ketika Anda makan yang berlebihan, apa dampaknya? Sama seperti dosa. Sepertinya ini menarik. Itu dimulai dari mindset. Kalau pikiran kita memikirkan apa yang dunia ini punya, tidak memikirkan apa yang Tuhan mau, dosa itu di depan mata kita semua. Dan kita semua tidak pernah kebal oleh dosa. Dosa itu dimulai dari keinginan, dari mata yang dilihat, dari pikiran, akhirnya mulai proses bekerja. Dan apa yang terjadi? Dan mulai ingin mencoba. Ketika Hawa ingin pegang aja. Waktu dipegang, nggak puas, dinikmati. Dan duar, apa yang terjadi? Dosa telah menguasai. Akibatnya apa? Yang tadi pertama, mereka rasa telanjang. Yang kedua, ada rasa takut. Kita lihat ayat yang ke-8. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8. Kejadian 3:8 sampai yang ke-10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu. Manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab aku ini bersembunyi. Yang kedua, akibat dari dosa, adanya ketakutan. Padahal sebelum berdosa kita bisa bersuka cita. Kita tidak pernah melakukan yang namanya perzinahan, kita happy dengan pasangan. Ketika kita tidak pernah korupsi, kita happy hidupnya. Tapi ketika keinginan, kebutuhan yang kita sedang cari, kita ingin lebih dari apa yang sesungguhnya Tuhan sudah berikan, itulah yang membuat kita menjadi berdosa. Ketika Tuhan Allah ada di taman itu, bertanya kepada manusia tidak berani menghampiri Tuhan. Kenapa? Dosa yang menghalangi manusia, seluruh manusia dan agama itu mencoba untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi agama tidak bisa, perbuatan manusia menghampiri tahta Tuhan, kecuali yang Maha Kudus,
turun ke bumi dan menjadi manusia, melihat kesusahan manusia, bergumul dengan dosa, dan akhirnya bisa menang atas dosa. Siapakah dia? Yesus Kristus yang telah ditentukan Allah untuk memberikan pendamaian. Betapa tidak mudah Bapak Ibu ketika dosa menguasai hidup manusia. Yang pertama ada ketakutan, malu karena apa? Malu karena dia telanjang. Takut karena apa? Takut ketika dia telanjang, dia ngerasa pasti Tuhan marah. Apapun permasalahan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu dan saya orang yang telah menjadi hamba dosa, dan tidak ada manusia yang kebal dengan dosa. Baiklah kita menyadari bahwa sesungguhnya tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup kudus. Kudus itu dari Tuhan. Dia yang menguduskan kita yang berdosa. Kalau di Alkitab berkata lewat darah Yesus. Di luar Yesus saya tidak tahu. Tapi sesungguhnya inilah permasalahan di seluruh zaman. Mungkin Anda orang ateis yang tidak percaya Tuhan, tapi coba uji ketika Anda sedang melakukan sesuatu yang salah. Berbicara ke hati nuranimu, ada rasa bersalahkah? Ada rasa takutkah? Orang-orang yang ateis, yang tidak percaya Tuhan, seringkali menghilangkan Tuhan, sebenarnya mereka membohongi diri mereka sendiri. Pak Bu, hidup memang begitu sulit, tapi jangan dan usahakanlah tidak berbuat dosa, karena inilah akibat yang membuat kita hilang hubungan dengan Tuhan. Tuhan yang punya semesta alam, yang punya keberadaan yang maha indah, dan kita hilang putus. Kalau Bapak Ibu punya kenalan, punya relasi, dia orang yang punya kekayaan besar, tiba-tiba karena kesalahan Anda diusir, hilang fasilitas itu ada gambaran yang kita bisa terima. Bagaimana Tuhan yang punya semesta alam memberikan Taman Eden untuk diusahakan oleh manusia, tapi manusia tidak mau percaya dengan perkataan Tuhan. Akhirnya dosalah yang menguasai manusia. Yang ketiga Bapak Ibu, kita lihat ayat yang ke-11 sampai 12. Kejadian 3:11, firman-Nya, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari pohon yang kularang engkau makan itu? Ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang ditempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Adam yang diberikan perintah, tapi Adam yang menyerahkan otoritas kepada Hawa, dan akhirnya Adam mempersalahkan Hawa. Bukankah itu yang sering kita lakukan? Kita berpaling di dalam kesalahan kita. Orang-orang yang korupsi, orang-orang yang berzina, cari alasan. Orang-orang yang mencuri, orang-orang yang mabuk, cari alasan. Kenapa Anda mabuk? Ya karena mau menyelesaikan masalah. Apakah dengan mabuk selesai? Kenapa Anda berzina? Iya karena istri saya nggak memuaskan saya. Apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak. Kenapa Anda mencontek? Dan ini nggak gampang. Tidak gampang. Begitu dekatnya Tuhan, begitu dekatnya dosa itu di depan kita. Kenapa Anda tidak beribadah? Ya karena banyak alasan. Kenapa Anda ini tidak berdoa? Ya karena begitu banyak, saya sibuk. Kenapa Anda memukul anak Anda? Ya saya kesel. Ya kita boleh memukul anak Bapak Ibu, tapi bukan untuk membinasakan, untuk mendidik. Dosa, akibat dosa yang ketiga, manusia diserang rasa tertuduh yang menyebabkan berkata tidak jujur. Bukan saya, ketika yang namanya siapa? Petrus ditanya sama serdadu-serdadu waktu Yesus diseret di kayu salib.
kamu tuh murid Yesus. Enggak, bukan saya nggak kenal. 3,5 tahun Petrus bersama dengan Tuhan Yesus tidak menjamin dia kebal dosa. Siapa kita? Siapa saya? Siapa saudara? Mari kembalilah kepada Tuhan Bapak Ibu. Karena dosa itu tidak akan membawa Anda kepada ke tempat kediaman Tuhan. Tapi dosa yang terus diinginin, yang terus kita lakukan, itu ujung-ujungnya maut. Karena kira apa yang terjadi kepada neraka? Saya sudah berdosa. Gimana? Alkitab tidak pernah berkata, waktu Tuhan tanya, ayat 11 dibilang gini, siapa yang memberitahukan kepadamu? Apakah Tuhan marah? Tidak. Ketika dosa kita lakukan dan telah kita lakukan, Tuhan ingin sini nak, tapi yang dilakukan Adam bukan saya. Dia. Kalau kita tahu firman, jangan pakai ayat untuk menghakimi, tapi pakai ayat untuk menegur diri dan minta kekuatan Tuhan untuk dapat menjalankannya. Ini yang terjadi pada diri manusia. Akibat dari dosa, manusia yang pertama malu, yang kedua manusia merasa takut. Takut karena apa? Dia telanjang, takut karena dosa telah menguasai dia, takut. Yang ketiga, manusia akhirnya membela diri dengan cara saling menuding, berkata yang tidak jujur. Pak, Bu, ini yang terjadi. Nanti kita belajar lebih dalam lagi Bapak Ibu, bahwa akibat dari dosa, manusia itu mengalami sesuatu hal yang tidak beruntung. Kita belajar ini 3 hal dulu Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar di berikutnya, bahwa akibat dosa begitu dalamnya manusia, sehingga manusia dikuasai dosa dan ingin lepas dari dosa dengan cara berbuat baik, dengan cara beramal, dengan cara itu manusia. Tak mungkin manusia berdosa menebus manusia berdosa. Manusia berdosa harus ditebus sama yang tidak berdosa dari Tuhan yang kudus turun ke manusia. Di dalam Yesus Kristus Tuhan ada pengampunan dosa, ada penerimaan apa adanya. Pertanyaannya, maukah engkau mulai hari ini menyadari bahwa kita manusia berdosa membutuhkan Tuhan, membutuhkan kekuatan yang memampukan kita berjalan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Siapapun Bapak Ibu, apapun dosa engkau yang kau sedang lakukan, mungkin kau pernah mengaborsi anakmu, mungkin kau telah membuat tidak menerima anak hasil perzinahan, mungkin engkau juga pernah membuat kekerasan dalam rumah tangga, mungkin engkau seorang pencuri, pezina, pembunuh, pemerkosa, bahkan LGBT pun. Perhatikan baik, Tuhan mengasihi manusia. Tuhan mengasihi Bapak Ibu dan saya. Makanya dia beri Yesus Kristus untuk menebus segala dosa di sepanjang zaman. Dan kita setelah ditebus hidup dengan kekuatan daripada Tuhan. Jangan pernah bangga Bapak Ibu. Tidak ada manusia di dunia ini yang kudus kecuali dikuduskan oleh karena kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, marilah kembali kepada Tuhan. Hai kamu yang telah jauh daripada Tuhan, Tuhan mengasihi engkau. Akibat dari dosa, yang pertama, manusia merasa malu. Yang kedua, manusia merasa takut. Yang ketiga, manusia mulai saling tuduh, berkata yang tidak benar. Kalau itu ada dari Bapak Ibu dan Saudara, dari saya,
Mari kita sadar, karena Tuhan menanti engkau untuk kembali kepadanya. Dan tangannya saat ini terulur, apapun, sebesar apapun. Pak, saya sudah gak berguna, saya telah begitu jahat. Pertanyaannya, kasih Tuhan cukup menerima engkau. Pertanyaan, maukah engkau bertobat dan datang ke Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur lewat firman-Mu yang begitu ajaib, firman-Mu yang menegur, mengingatkan bahwa dosa itu bukan karena asalnya dari Tuhan, tapi karena keinginan manusia. Dan keinginan itu kalau dibuahi, itu mendatangkan maut. Tuhan, kami semua manusia berdosa, kami butuh jalan keluar. Kami bersyukur Tuhan, lalu Yesus Kristuslah Sang Juru Selamat penebus dosa, yang membasuh dosa kami dan melayakkan kami untuk hidup dalam kemenangan. Tolonglah kami. Hamba berdoa buat setiap penonton, jemaat, atau siapapun yang menonton acara ini. Apa mereka sedang merasakan begitu dosa menguasai mereka? Kiranya Tuhan, kasih-Mu membalut mereka. Ketika mereka mengalami kepahitan, kebencian, kemarahan, dengki, dan pertolakan, kiranya kasih-Mu Tuhan memeluk mereka, sehingga menyadari bahwa manusia, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga dan cintai. Tuhan berkati setiap pergumulan yang setiap kami yang ada Tuhan. Apabila mereka sedang mengalami keterikatan dengan hutang, kiranya Tuhan membukakan jalan-jalan. Apabila mereka sedang mengalami satu luka yang begitu dalam, penolakan, aniaya, hal-hal yang menyakiti hati mereka, kiranya kasih-Mu menyembuhkan. Kiranya kasih-Mu Tuhan membalut mereka. Apabila mereka telah jauh daripada Tuhan, kiranya tangan-Mu mengulurkan mereka, memberikan mereka kesempatan. Apabila setiap mereka telah melakukan hal-hal yang menjahat di mata-Mu, kiranya Tuhan membukakan pikiran mereka, supaya mereka menyadari bahwa mereka perlu Tuhan. Bapa, berkatilah setiap mereka yang mengalami kelemahan fisik. Kiranya belas kasihan-Mu turun dan menyembuhkannya Bapa, dalam nama Yesus. Berkati setiap umat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus, Allah yang hidup, benar, dan berkuasa selamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tidak mudah dosa itu hilang dari manusia. Makanya hiduplah dalam kebenaran firman. Mintalah kekuatan daripada Allah Roh Kudus untuk memampukan kita. Dan mintalah kepada Tuhan untuk memimpin kita hari demi hari. Pasti kita akan mengalami kemenangan, keberhasilan yang asal daripada Tuhan. Dan akuilah Tuhan dalam seluruh perjalanan hidupmu, maka engkau akan dibuatnya berhasil. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya sangat berterima kasih Bapak Ibu telah menyupport kami menonton acara ini. Terima kasih untuk doa-doanya. Berkati, diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian. Bantu kami untuk like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan kami juga masih membuka kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, ingin didoakan. Apabila Bapak Ibu terikat dengan kuasa roh jahat, mari hubungi nomor yang ada di depan layar Bapak Ibu dan rasakan kuasa daripada firman yang akan mengubah hidup Anda. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Kita bertemu di lain kesempatan.